Ketika sujud kita nyatakan atas hak kepada Allah bahwasannya kita fakir, kita dhaif, kita lemah, kita bodoh, baru dapat tumaninanya. Tapi kalau dalam sujud kita masih merasa pintar, di hadapan Allah pun merasa sok bener, nggak akan dapat. Maka kemarin saya katakan fakir itu ngaku di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita ngaku fakir itu. Fakir di hadapan Allah. Jangan kita ngaku fakir di hadapan makhluk, tapi sombong di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita kaji santai tapi masuk. Insyaallah Allah meridhoi apa yang kita buka malam ini. Sesuai dengan gambar itu adalah diri kita. Kalau diri manusia itu tiada, yang ada yaitu. Jadi diawali dengan mengenal rukun dan hukum sholat. Yang harus kita pahami adalah sholat itu ada nyawanya. Sholat itu ada nafsunya. Nafsu di sini bukan nafsu keinginan ya. Nafsu di sini yang kita bahas kemarin adalah jiwa, diri. Sholat itu ada tulangnya. Sholat itu ada kepalanya. Dan sholat itu ada tangan dan kakinya. Itulah sholat. Di mana letak nyawa sholat itu? Takbiratul ihram itu diawali dari situ. Takbiratul ihram itulah nyawa. Saya ulangi. Takbiratul ihram itulah nyawa. Sholat itulah nyawa sholat. Allah Akbar. Kenapa di dalam takbiratul ihram itu, takbiratul ihram itu disebut nyawa? Karena ada 4 rahasia di takbiratul ihram itu. Ada rahasia. Apa rahasia itu? Ihram. Kedua mi'raj. Ketiga munajat. Keempat tuba'adil. Ihram, mi'raj, munajat, tuba'adil. Itu nyawanya situ. Di mana nafsu sholat itu? Jiwa diri sholat itu di mana? Di niat nawaitu. Kepala sholat itu di mana? Fatihah.
tubuhnya tumaknina, tulangnya ruku dan sujud. Itulah tulang sholat. Kepala sholat itu Fatihah, nyawa sholat itu takbiratul ihram, nafsu sholat itu di niat, kepala sholat di al-fatihah, tubuh sholat itu di tumaknina, tulang itu di ruku dan sujud. Di tatkala ruku itu diumpamakan kita menelik ke bawah arsyil azim, bahwa kita tunduk di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita harus menelik kepada hakikat diri yang suci itu. Lebur ya. Di ruku dan sujud itu kan tempat peleburan. Ketika kita sudah lebur, baru kita memuji Allah. Sebenarnya pujian itu terlepasnya, itulah contoh zoknya itu. Karena dia sudah saking asyiknya dalam sujud itu, dia melihat berpandang-pandangan dengan Tuhan sampai dia lebur kepada Allah. Terlepaslah, maka disitulah terlepas lisannya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sebenarnya ceritanya kenapa disunatkan ucapan tasbih itu di dalam fikih. Bukan begitu sujud langsung baca, nggak dapat apa-apa. Tumanina kan di fikih kan begitu tuh. Tenang dulu, tumanina dulu, bereskan dulu kaulinya, tenangkan dulu sampai dia barulah dia itu terucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dalam hakikatnya ini, dalam bertasbih itu, kalau sudah nyata baru dia bangkit dari sujudnya, itu duduk di antara dua sujud. Ketika dia bangkit, itulah disebut dia sambil menelik kepada nubuah Rasulullah dan menelik kepada keesaan Allah. Ketika sujud kita nyatakan atas hak kepada Allah, bahwasannya kita fakir, kita dhaif, kita lemah, kita bodoh, baru dapat tumaninanya. Tapi kalau dalam sujud kita masih merasa pintar, di hadapan Allah pun merasa sok bener, nggak akan dapat. Maka kemarin saya katakan, fakir itu ngaku di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita ngaku fakir itu. Fakir di hadapan Allah. Jangan kita ngaku fakir di hadapan makhluk, tapi sombong di hadapan Allah. Atau juga bisa kita artikan bahwa sujud itu tersungkur di bawah arsyil azim, kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang menyatakan bahwa kita telah kembali daripada semula asal kita dalam keadaan suci, karena kita asal mulanya suci dari yang maha suci. Bukan berarti kalau nanti ngaku suci itu bukan dengan akal nafsu. Kemudian tangan sholat itu di mana? Di tahiyat. Tangan sholat. Dimaksudnya itu setelah kita bangkit dari sujud itu, duduk di antara dua sujud,
itu diibaratkan kita itu tajalli, berhadapan nyata dengan Allah, bukan dengan mata kasab, mata telanjang ini ya. Disitulah kita menerima pernyataan keampunan, rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Duduk di antara dua sujud itu diibaratkan kita itu berada di dalam qalbul latifah, qalbu mukminin di atas Baitullah. Subhanallah. Jadi ketika kita membaca tahiyat dalam ilmu bab fikihnya tasyahud dengan isyarah telunjuk kanan, dengarkan ini, kenapa itu telunjuk kanan isyaratnya itu? Itulah hakikat pernyataan atas janji, sumpah dan saksi di awal di dalam hari Alastu, membenarkan bahwa Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Jadi nggak asal nunjuk-nunjuk aja tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Kawan goyang ikut goyang, kawan tetap ikut. Jadi kita sholat tuh nggak ikut-ikutan. Jadi telunjuk itu mengisyaratkan tuh, meyakin, membenarkan hari Alastu itu. Disitulah sebenarnya Allah mengangkat janji lagi pada waktu tahiyat itu. Alastu bi rabbikum ya abdi, adakah aku ini Tuhanmu wahai hambaku? Walaupun lisan kita membaca secara fikih tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, telunjuknya diangkat, tapi sir kita menjawab bala syahidna. Paham sampai di situ? Kalau sudah bala syahidna itu ya udah tenangin. Sir kita yang menjawab ketika kita asyhadu alla ilaha illallah dalam sholat itu wa asyhadu anna rasulullah. Bala syahidna. Tapi jangan disugestikan ya, itu nggak bisa dikarang-karang. Jangan disugestikan. Ya baca aja terus tahiyatnya secara fikih. Jangan disugesti terus, jangan. Makanya kita asyhadu alla ilaha illallah itu dalam sholat itu. Setelah kita membenarkan janji kita di alam ruh dulu, alam rahim, sampai kita sholat itu membenarkan. Benar! Itu artinya itu. Kita menunjuk itu kan. Ketika asyhadu alla ilaha illallah kan tunjuk, tadi telunjuk kan, bukan jempolnya kan. Itu artinya membenarkan. Disitulah secara sir ruhani Allah sebenarnya mengatakan secara hakikat, alastu bi rabbikum ya abdi. Walaupun lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam tahiyat, tapi sir kita bala saidna ya rabbi, bala saidna, bala sahidni ya rabbi. Jangan kau tanya kitab apa itu, bah, nggak ada kitabnya ini. Jadi kenapa diceritakan? Supaya kita lebih khusyuk lagi, lebih asyik lagi dalam sholat. Itu nggak ada duanya untuk nyembah sujud kepada Allah. Itu maksudnya. Nggak asal ikut-ikutan sholat. Sholat hanya melepas kewajiban saja, seperti dagang. Pedagang begitu. Kalau nggak ada untungnya tak mau dia berjualan. Kan sama kita dengan ibadah kepada Allah pakai syarat. Kalau nggak ada masuk surga, nggak ada Allah ngasih pahala, tak mau dia sholat. Jadi kalau ada orang yang hanya sedar kewajiban, dia nggak akan dapat apa-apa. Yang penting dia lepas kewajiban itu. Tapi anggaplah itu kebutuhan.
Aku butuh kepada Allah, bahwa aku ingin karena cinta dan rindunya kepada Allah, ingin menyatakan, membenarkan alastu birabbikum, karena aku punya janji kepada Allah di alam ruh, di alam rahim. Bahkan hari ini aku membenarkan bahwa itu benar. Ini janjiku, kata seorang hamba yang sudah sampai di situ. Ini nggak main-main ini. Jadi nggak ngejar-ngejar pahala lagi, karena surga yang. Jadi kalau surga nggak diciptakan oleh Allah itu, mau lagi kita sholat? Kalau kita rajin sholat duha, kalau Allah nggak ngasih rezeki gitu maunya, nggak mau lagi kita duha. Ingat, munajat itu ruh sholat. Itulah sholat tadi, ada munajat. Karena munajat alastu bira'ah ilai anta maksudi, itu iktikat kita itu di situ, ilai anta maksudi. Kemudian apalagi iktikatnya lillahi ta'ala, itu kan iktikat kita itu kan iktikat kita itu. Maka pantas ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ataupun dia langsung karena udah asing-asiknya, udah begitu takbir, dia sudah melihat wajah Tuhannya, dia langsung ketika takbir Allahu akbar, inni wajahtu wajahiyah. Jadi nggak pakai Allahu akbar kabira lagi dia. Mana beda-beda lah ya tiap orang jalannya. Ke sini Pak, kira-kira agak paham ya, paham ya. Masukkan ke hati kita, jangan disugestikan di akal pikiran kita, nggak nyampe. Supaya kita lebih asyik dalam beribadah kepada Allah, itu maksudnya. Lebih asyik itu ketika kita berzikir kepada Allah, lebih asyik ketika kita tuh sholat 5 waktu itu. Itu membenarkan dalam tasyahud isyarahnya yang tangan kanan telunjuk itu. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau kita sudah membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya, gak ada Tuhan lain kecuali Allah, sampailah kita karam dalam lautan muraqabah, lautan akrab. Orang kalau udah akrab itu kan dekat kan, nempel dia, asyik deh. Orang kalau udah akrab itu dekat, itu muraqabah, asyik dibawa kebesaran Allah, hingga diri ini pasrah tersungkur di tubuh insanul kamil. Jadi asal sholat itu, itulah di tahiyat itu asal sholat itu, itulah asal sholat kita. Nah, sholat ini disitulah syahadat, disitulah puasa, disitulah zakat, disitulah haji. Itulah sholat. Kalau sholatnya benar, benarlah puasanya. Kalau sholatnya benar, benarlah zakatnya. Kalau sholatnya benar, benarlah hajinya. Jadi kalau nunggu kenal dulu nggak sholat gimana? Kalau nggak sholat gimana mau kenal? Mau menyaksikan? Kemudian kaki sholat itu di mana? Salam, itulah kaki sholat namanya. Lengkap toh?
Berarti kalau dia tidak sholat, manusia nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya tulang, nggak punya badan, nggak punya kepala, nggak punya nafsu, dan nggak punya nyawa. Itu manusia kalau nggak sholat. Jadi kalau ada manusia yang nggak sholat itu nggak, berarti dia nggak punya kaki, nggak punya nyawa, nggak punya nafsu, nggak punya tangan. Nah, pengertian sholat secara hakiki itu tuh terdapat di dalam kalimat alhamdu. Di sini dia yang mau dibuka itu di sini. Kalau udah tahu tentang sholat tadi, itulah tubuh sholat tuh. Pengertian sholat hakiki itu tuh terdapat dalam kalimat alhamdu. Tuh, sesuai dengan gambar. Alhamdu itu alif lam ha mim dal tuh. Artinya apa alhamdu itu? Segala puji milik Allah. Inilah perkataan yang di awal-awal dulu yang dilapaskan oleh manusia yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Benar kan? Mari kita korek satu-satu. Dari alhamdu itu. Alif itulah melambangkan niat. Karena niat itu adalah menjohirkan diri batin. Diri inilah imam yang kita ikuti. Yaitu ulil amri, pemimpin. Diri yang sebenarnya diri inilah yang diikuti. Lam, kalau udah nyata diri batin itu, maka lapasnya itulah takbiratul ihram. Disinilah berawal bukan manusia yang berkehendak, tetapi segala-galanya adalah digerakkan oleh Allah. Habis setelah lamha alhamha ya. Kalau sudah nyata Allah menguasai diri kita, maka kita pun ruku menandakan kita tunduk patuh akan kebesaran Allah dan siap menerima segala perintahnya. Mim, disinilah kita mengakui bahwa zat Allah itulah Tuhan sekalian alam yang meliputi seluruh diri kita, mewujudkan dan menghidupkan kita. Kita pun sujud sebagai menandakan rasa syukur kita. Alhamdulillah. Terakhir dal itu kita tahu zat telah mengkaruniakan kepada diri kita menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Maka kita pun merendahkan diri atas karunia itu. Dan karunia itu tidak dikaruniakan, tidak diberikan oleh kepada makhluk yang lain selain manusia. Itulah alhamdu, alif lam ha mim dal. Coba alhamdulillah itu dibayangkan, digambar, dipisahin, apa itu? Gabungan apa itu? Alhamdulillah. Ada am itu apa? Ayo. Allah Muhammad. Lihat di gambar itu yang saya tulis, yang di tubuh itu. Itulah asal alhamdulillah.
Makanya segala puji itu milik Allah. Siapa yang memuji ya dirinya sendiri. Ada penyakit sombong ini, dia akan nggak dapat merasa dirinya yang sholat, sehingga dia mau menghina-hina orang lain yang belum sholat. Itulah alhamdulillah ya Allah dan Muhammad. Makanya Nabi Adam itu pertama sekali itu alhamdulillah ucapan beliau. Paham? Sedikit saya terangkan tentang niat. Usolli fardhu rakaatin lillahi ta'ala. Usolli. Usolli itu cara hakikatnya itu usul diri rangka, menyangka, dalam rangka menyatakan Allah. Usul diri nyatanya Allah. Usolli fardhu rakaatin lillahi ta'ala. Usul diri. Kalau nggak tahu usul diri ini dia nggak akan dapat itu. Saya nggak meneruskan itu ya. Tuh halus banget. Diri johir ini nggak ada mempunyai daya dan upaya apapun kecuali melakukan af'al Allah. Af'al Allah semata-mata. Nggak ada daya dan upaya johir ini. Itu maksudnya itu. Jadi diri johir kita ini nggak ada mempunyai daya apapun dan upaya apapun kecuali melakukan af'al Allah semata-mata. Kalau kita sudah sadar dengan kesadaran itu, maka nyatalah kebesaran Allah. Kalau kita masih merasa ada, kita tidak akan sadar untuk menyatakan kebesaran Allah itu. Dengan kesadaran itu bahwa diri ini, diri johir, tidak mempunyai daya dan upaya kecuali melakukan afal Allah tidak disadari, kita nggak akan bisa menyatakan, menyadarkan bahwa menyatakan kebesaran Allah, dan kita tidak akan bisa masuk ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, masuk ke dalam kebesaran Allah itu. Kenapa? Masih merasa adanya diri johir kita. Kita yang sholat, kita yang takbir, ini kekuatan kita, ini ilmu kita. Akhirnya ketika dia sholat berjamaah, dia lirik-lirik itu, telik-telik imam yang salah bacaannya, samping kanan kirinya, dikorek-koreknya, dicari-cari kesalahan kawan jamaahnya salah sama sholat. Kalau nggak sesuai dengan ilmunya yang dia pelajari, bid'ah, salah, nggak sah. Kenapa? Nggak sadar. Jadi kalau kita sudah sadar, penyadaran dengan penuh itu, nyatalah kebesaran Allah ini. Disitulah kita takbir untuk mengesahkan zat Tuhan yang meliputi sekalian diri. Nggak sadar kalau dirinya, kalau nggak digerakkan itu afal Allah ketika manusia itu sholat. Kalau udah salah imamnya itu mulailah mulutnya begitu tuh di belakang, tanda nggak senang. Kalau nggak sholat nggak gitu deh ya. Begitu sholat, wah, apalagi lu udah didasari dengan benci, dia benci sama imamnya, nggak surda sama imamnya, udah batal semua tuh sholat jamaah. Kan salah satu syarat sholat jamaah sah itu kan makmum senang kepada pemimpin, pada imam. Kalau satu aja nggak senang, nggak sah itu. Sholat kok nyembah imam? Sholat tuh ya ke Allah. Sholat lirik kanan, lirik kiri. Manalah mau khususnya untuk tujuan ke Allah. Dia sudah niat lillahi ta'ala, tapi di liriknya imam, nyari-nyari kesalahan imamnya. Untuk apa dia berimam? Sholat aja sendiri udah di rumah. Ya Rob, itu juga hafal Allah, bah. Iya, itu hafal Allah juga itu.
Inilah tujuannya nih diterangkan ini. Untuk apa? Sadar, penyadaran bahwa johir ini gak ada daya dan upaya kecuali melakukan af'al. Yang kita gerak niat itu af'al Allah. Takbir af'al Allah. Kan dari alhamdulillah itu udah tahu itu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dirinya sendiri yang memuji dirinya. Yang memuji ya dirinya sendiri, yang Allah Muhammad. Alhamdulillah Allah Muhammad. Itu singkatannya. Ada pujian itu untuk kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mau diuraikan itu, uraian takbiratul ihram itu, itulah ketika kita takbiratul Allah, itulah sifat nafsiyah. Wahdani esa, sifat nafsiyah itu esa kan. Itulah sifat salbiyah yang terdiri dari 5. Kemudian akbar, sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu 14. Jadi 1, 5, 6 tambah 14 semuanya 20. Nyatalah sifat Allah yang 20 itu di dalam ucapan Allahu Akbar itu. Jadi Allahu Akbar itu menyatakan sifat Allah yang 20 itu. Mana sifat kita di situ kalau udah begitu? Ada? Enggak ada. Kita masih berani kita yang sholat, kita yang fasih. Aku yang paling fasih ini bacaannya. Yang lain salah. Masih bisa mampu kita sanggup bilang begitu? Kalau kita sudah sadar bahwa kita ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu pernyataan menyatakan sifat Allah yang 20. Di mana sifat kita kalau udah begitu? Ada. Masih bisa sombong. Masih bisa sanggup menyari-nyari kesalahan kawan sebelah kanan kiri, nyalakan sahab imam. Ya, simpulkan sendirilah. Kita teruskan cara-cara sholat hakikat. Nih, saya buka. Ini biar lebih khusyuk, biar enak, lebih tumanina lagi kita. Lebih asyik dalam sholat itu. Saya buka ini. Ini hakikat sholat. Dalam hakikat. Cara-cara sholat hakikat itu. Dalam arti yang 5 waktu ya. Yang 5 waktu yang kita kerjakan 7 rakaat itu ya. Sholat hakikat dan hakikat sholat. Beda nggak itu? Beda lah hakikat sholat dengan sholat hakikat. Beda itu. Sholat hakikat itu itulah daim. Sholat ma'rifat itu adalah wustoh. Ini yang kita terangkan hakikat sholat, cara-caranya. Yang 5 waktu itu. Saya mau ngambil bahasa-bahasa yang enak, yang bisa jelas untuk ditampung dalam keilmuan ya, supaya nggak kena nggak kena dikatakan sesat nanti. Kemarin kita sudah mengetahui tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pernyataan kesadaran, menjohir penyataan diri rahasia diri batin ya, dan diri johir itu Allah dan Muhammad. Berarti manusia yang nggak ada aja, nggak ada, kita nggak ada. Jadi hakikat sholat itu menyaksikan, bersaksi, nggak ada yang nyata kecuali Allah. Jadi kalau tadi sesuai dengan pernyataan yang saya bilang, nunggu kenal dulu di rukun Islam itu, sadat dulu baru bisa sholat. Justru di sholat itulah kita ingin menyatakan, menyaksikan itu. Kalau nunggu kita kenal dulu, kapan sholatnya?
Kalau dia kenalnya sampai dia nanti mau mati baru kapan dia mau sholat? Sholat itu merangkup semuanya. Disitulah syahadat, disitulah puasa, disitulah zakat, disitulah haji. Diri batin itu rahasia Allah, diri johir itu rahasia Muhammad. Yang membawa dan menanggung rahasia Allah itu. Jadi hakikat sholat itu menyaksikan. Dan ini terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Itu tadi yang kita jelaskan yang di awal tadi, alhamdu. Itulah hakikat sholat itu. Makanya sholat 5 waktu itu kalau kita nggak membaca Al-Fatihah secara syariat, Rasulullah dengan hadis sahihnya ada beberapa hadis itu, ketika kita nggak membaca Al-Fatihah itu maknanya ke situ ya, kita tidak disebut sholat, dan bahkan tidak sah kalau kita tidak membaca Fatihah. Itulah di alhamdu, alif lam ha mim dal. Kalimat alhamdu ini diterima ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, yang ianya mengambil pengertian akan hakikat manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan pada waktu pengucapan alhamdu itu diucapkan oleh Nabi Adam dulu, ketika masuk diembuskan ruh Allah ke dalam jasad Nabi Adam, disitulah Nabi Adam mengucapkan alhamdu. Ketika Nabi Adam bersin, Nabi Adam mengucapkan alhamdu. Dan alhamdu ini dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah ketika Isra Mi'raj, mengambil pengertian akan hakikat manusia pertama yang diciptakan Allah. Jadi ketika ruh diri batin Nabi Adam alaihissalam itu sampai kepada fase dadah, ke tahap dadah, Nabi Adam pun bersin dan berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa yang dipuji? Zat Allah. Apa yang dipuji? Sifat Muhammad. Apa yang dipuji? Asma. Asma itulah terdapat di Adam. Dan af'al. Af'al itu pada diri manusia. Zat itu zat Allah. Yang dipuji sifat Muhammad. Zat pada Allah, sifat pada Muhammad, asma pada Adam, dan af'al itu pada manusia. Jadi sholat itu bukan berarti menyembah, tapi suatu cara menyaksikan. Dan tiada sesuatu pada diri kita ini hanya rahasia Allah semata-mata. Tiada sesuatu yang kita punya kecuali hak Allah semata-mata. Inna aradna amanata ala samawati wal arwal jibal fa'abaina an milnaha wa asfaqna minha wa hammalahal insan. Kata Allah, kami itu sesungguhnya telah menawarkan suatu amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka enggan menerimanya, memikulnya, karena merasa tidak akan sanggup. Lantas siapa yang bisa? Hanya manusia yang sanggup menerima itu, rahasia itu. Dan karena firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 inilah yang kita bacakan tadi, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena manusia yang menerima amanah itu rahasia Tuhan. Gunung nggak sanggup, langit nggak mampu, bumi apalagi nggak sanggup mereka untuk memikul amanah itu. Manusia itulah yang sanggup menerimanya. Dari ayat ini, dari dalil ini, itulah
kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita menjaganya, menanggung rahasia Allah, menjaga sampai pada masa yang telah ditentukan ini. Sahabat-sahabat yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, teman-temanku semuanya, manusia ini akan berguna di mata Allah, di sisi Allah, jika dapat menjaga amanah rahasia Allah dan berusaha mengenal dirinya sendiri. Kalau manusia itu dapat mengenal dirinya, maka dengan sendirinya ia dapat mengenal Allah. Semalam kita sudah singgung, kalau mau dihaluskan tentang man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkataan pertama dalam sholat itu apa? Allahu Akbar. Perkataan inilah yang diambil dari asal ketika ruh diri itu rahasia Allah, dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam berusaha berdiri sambil menyaksikan keindahan tubuhnya dan berkata, Allahu Akbar. Kan kita di dalam sholat itu kan harus memenuhi 3 syarat toh, yang udah kita kaji kan. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li itu perbuatan, qauli itu bacaan, qalbi itu hati, tentang niat, hati, ruh atau qalbu gitu. Apa pengertiannya itu? Fi'li, qauli, qalbi itu pengertiannya itu ya Hawa, Adam, Muhammad, Allah, dan itu menandakan sholat subuh. Dia 2 rakaat. 2 rakaat itu zat dan sifat. Allah itu menandakan sholat zuhur 4 rakaat. 4 itu wujud alam nur dan syahadah. Muhammad itu menandakan sholat asar 4 rakaat. Apa itu? Tanah, air, api, dan angin. Adam itu menandakan sholat maghrib 3 rakaat. Ahda, wahda, dan wahdiyah. Hawa itu menandakan sholat isya 4 rakaat. Mani, manika, madi, dan wadi. Kemudian kenapa dalam sholat itu yang 17 rakaat itu 5 waktu, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu 9 kali dalam 5 waktu itu dalam sholat? Dan bolak-balik saya menyeploskan ini karena diri batin manusia itu mempunyai 9 wajah. Sholat subuh itu 2 kalimat syahadatnya sekali, martabatnya disir-sir. Sholat zuhur itu 2 kali, 2 kalimat syahadatnya, martabatnya di mana? Sir dan ahad. Asar itu 2 kali, martabatnya di wahda dan wahdiyah. Maghrib itu 2 kali, itu martabatnya ahad dan Muhammad. Isya itu 2 kali, martabatnya Mustafa dan Muhammad. Dan kenapa juga kita harus berniat dalam sholat itu? Kalau nggak niat nggak sah loh, nggak sah. Karena dia rukun kolbi,
Makanya kita harus berniat. Kenapa kita harus berniat di dalam sholat itu? Karena niat itu merupakan kepala sembah sholat itu tadi. Kalau tidak kepala, gak hiduplah. Seperti manusia tanpa kepala, hantulah dia. Hantu tanpa kepala namanya. Makanya niat itu adalah kepalanya sholat. Ya iya. Jadi orang sholat puasa itu kalau nggak pakai niat, ya namanya hantu tanpa kepala. Masih ada tuh sekarang hantu tanpa kepala itu. Itu alasan kenapa kita harus berniat, karena niat itu merupakan kepala sholat. Dan hakikat niat itu tempatnya di mana? Martabat alif dan kalbu manusia. Itulah kita lapas atau terlapaskan di dalam hati. La salatan illa bihuduril qalbi. Tidak sah salatnya kalau tidak ada hadirnya hatinya. La yasul salat illa bi ma'rifatullah. Tidak sah salat tanpa mengenal Allah. Wa qalbul mu'minin baitullah. Jiwa orang mukmin itu rumahnya Allah. Apalagi banyak tuh dalilnya tuh. Innamas salatu tamaskunu tawadu'u. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya adalah cinta. Maka cintailah Allah, yang karena Allah engkau hidup dan kepada Allah engkau kembali. Dan solat itu aqimus sholata li zikri. Dirikan solat untuk mengingat aku. Kemudian Al-Fatihah itu merupakan tubuh solat, tahiyat itu merupakan hati solat, dan salam itu merupakan kaki tangan solat. Maka habis tahiyatul mubil alamina innaka hamidum majid, nggak pakai salam, berarti dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak pakai salam. Gak lengkap tubuhnya. Jadi sholat itu menggambarkan tubuh kita dari kepala sampai kaki, tangan. Yang ngesot juga nggak ada kaki, nggak ada tangan, hantu ngesot. Di sini nggak ada pula di Medan hantu ngesot. Pingin pula aku ketemu. Ya kadang-kadang aneh ketemu hantu ngesot kok malah takut lari. Ngejarnya pun nggak bisa dia tuh ya kan, ngesot. Hantu ngesot. Kenapa hantu ngesot lari? Dia ngejar kita pun nggak sanggup dia. Hantu ngesot kok ditakuti. Ya, hantu ngesot lari. Dia ngejar kita pun tidak bisa. Ngesot dia ngejarnya itu mana? Hantu ngesot. Saya buka lagi hakikat Fatihah di dalam sholat. Hakikat Fatihah dalam sholat ini. Apa hakikatnya itu? Membersihkan hati daripada syirik kepada Allah. Makanya kita wajib rukun baca Fatihah. Tanpa baca Fatihah tak sah sholat dalam ilmu fikih. Dan namanya bukan sholat kata Rasulullah. Dan mengingatkan diri kita bahwa tubuh manusia itu mempunyai 7 lapis. Apa aja itu bah? Bulu, kulit, daging, darah, tulang, lemak, lendir. Itu 7 lapis. Maka 7 ayat dalam Al-Fatihah itu merupakan tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Kemudian hakikat Allahu Akbar dalam solat mengambil makna ucapan Nabi Adam alaihissalam ketika berdiri menyaksikan dirinya sendiri, dan Nabi Adam alaihissalam mengucapkan kalimat Allahu Akbar.
Nah, ketika Nabi Adam menyaksikan dirinya sendiri itu peristiwa ketika beliau itu tajali, sudah mentajalikan diri rahasia Allah. Nabi Adam tidak merasa berjasad, yang ada hanya rahasia Allah. Sehingga yang Nabi Adam lihat, saksikan adalah wujudnya Allah, ilmunya Allah, nurnya Allah, dan dia menyaksikan syahadat. Kemudian perkataan Allah pada Allahu Akbar itu mengandung makna atau martabat zat. Allahu Akbar, Allah ya, maknanya di situ, makna zat. Sedangkan akbar mengandung sifat. Jadi zat dan sifat itu nggak boleh berpisah, nggak boleh dipisahkan zat sama sifat. Bayang-bayang tidak mungkin pisah dari yang punya bayang-bayang. Kenapa tidak boleh berpisah? Karena zat dan sifat itu sama-sama saling puji memuji, saling memuji. Zat memuji sifatnya, sifat memuji zatnya, zat dan sifat menyatu lebur. Yang siapa yang memuji dan siapa yang dipuji, itu jawabannya yang menanya di taping tadi, yang selalu menanya. Jadi jawabannya itu. Jadi siapa yang dipuji dan siapa yang memuji? Ya zatnya juga, dia juga. Sama ya, antum semua itu punya bayang-bayang nggak? Lihat, ketika bayang-bayangan tuh antum tuh senter, coba lihat diri orang ketika ada punya bayang-bayang, ada bayangannya. Ya, bayangan itu tidak mungkin antum itu di ruang tamu, bayangan antum tuh di pinggir jalan sono, nggak mungkin, tuh mustahil. Bayang-bayang tetap ikut kemana yang dirimu, kemana tempat berada. Tapi ketika kau senter sorot dengan lampu, bayang-bayang itu hilang kemana? Bayang-bayang itu yang ngelebur, karena dengan kena cahaya yang ada itu hanya cahaya nur itu. Bayang-bayang itu menyatu. Jadi bayang-bayang itu memuji yang punya bayang-bayang, yang punya bayang-bayang memuji bayangannya. Bayangan dengan punya bayang menyatu lebur, yang ada itu cuma dia, cuma yang punya bayang-bayang itu yang ada. Jadi saling memuji. Zat dan sifat itu nggak bisa berpisah. Mana bisa Allah berpisah, Muhammad pisah dari Allah? Ya, Muhammad itu yang memuji, yang terpuji dirinya juga. Maka kalau kita beli kaligrafi pun nggak bisa satu-satu, dua itu Allah Muhammad, nggak bisa dipisah. Allah Muhammad, ada Allah Muhammad. Muhammad itu sifatnya, Allah zat, nggak bisa dipisah. Nah, teman-teman sekalian, sholat itu juga mengandung hakikat zakat. Tadi sudah kita hidupkan, sudah bunyikan. Hakikat zakat dalam sholat itu adalah mengandung makna pembersih hati daripada syirik kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian hakikat di dalam sholat juga ada hakikat puasa. Di sholat tidak boleh makan dan minum, tidak boleh matanya lirik kanan lirik kiri, nengok atas nengok bawah. Telinganya juga berpuasa dalam sholat, kulitnya berpuasa, hati berpuasa. Puasa kan begitu, dalam sholat juga begitu. Apapun keadaan sholat, ya, sholat. Jadi itu saya nggak mau terlanjur halus banget. Semua itu hanya garis-garis besar saja, singkat, padat. Yang penting intinya dari kita membuka kajian ini semata-mata sekali lagi untuk benar-benar kita sungguh-sungguh sholat, dan sholat yang sungguh-sungguh. Ya, baik teman-teman semuanya, untuk supaya kita merasakan lebih asyik menikmatin sholat itu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
sekali lagi mohon ampun kepada Allah. Mohon doanya, Al-Fatihahnya untuk kesehatan keluarga kami. Semoga Allah mengangkat penyakit dan dijauhkan dari makhluk-makhluk Allah yang zalim, dan dijauhkan dari sifat-sifat kezaliman dari diri kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.